akan membahas materi tentang comparative advantage dari teori David Ricardo. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karima dengan NIM 1996140011 dari program studi Ekonomi Pembangunan kelas A angkatan 2019. Comparative advantage dari teori David Ricardo atau the law of comparative advantage, yang artinya aturan dari comparative advantage, terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, introduction. What is the basis for trade and what are the gain from trade? Yang artinya, apa dasar perdagangan dan apa keuntungan dari perdagangan itu sendiri. Kemudian, what the partner of trade, what commodity for export and import, yang artinya bagaimana pola perdagangannya, komoditas apa yang akan diekspor dan diimpor. Kemudian yang kedua adalah the mercantilism views of trade, yang dimana pada masa merkantilisme mereka mengatakan bahwa kita melakukan perdagangan untuk menarik uang dari luar negeri ke dalam negeri dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga, trade based on absolute advantage dari Adam Smith, yang dimana menganggap bahwa perdagangan berbasis pada keunggulan absolut pada wilayah masing-masing. Kemudian yang keempat, trade based on comparative advantage dari David Ricardo, di mana the law of comparative advantage kritik David Ricardo terdapat teori keunggulan absolut, yang dimana kedua negara akan memperoleh keuntungan masing-masing jika melakukan spesialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditi yang memiliki keunggulan komparatif. Kritiknya dalam keunggulan absolut adalah jika dia melakukan perdagangan, maka akan mendapat keuntungan dari perdagangan tersebut. Kemudian yang kelima, comparative advantage and opportunity cost, yang dimana asumsinya adalah hanya ada dua negara komoditas, perdagangan bebas tanpa ada tarif pajak dan lain-lain, mobilitas yang sempurna, harga produksi tidak mengalami perubahan dan tidak membutuhkan transportasi, serta tidak ada perubahan teknologi. Kemudian yang keenam, the basis of and the gains trade under constant cost, di mana ketika kita melakukan perdagangan kita akan menikmati lebih besar dibanding hanya memproduksi di dalam negeri sendiri. Baiklah, setelah kita membahas tentang comparative advantage, kita dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat 6 aturan dalam comparative advantage yang harus kita ketahui. Yang pertama, introduction atau pengenalan. Yang kedua, the mercantilist views of trade atau bagaimana pandangan dari merkantilisme tentang perdagangan. Kemudian yang ketiga, based on the absolute advantage atau perdagangan berbasis pada keunggulan absolut. Yang keempat, based on comparative dari David Ricardo. Yang kelima, advantage and opportunity cost. Yang terakhir, the basis of and the gains for trade under constant cost. Baiklah, mungkin itu pemaparan materi tentang comparative advantage dari teori David Ricardo. Semoga materi dapat